1 tahun Kabinet Prabowo Gibran, ada satu kementerian yang cukup menarik. Tidak banyak bicara, tapi hasilnya ini berbicara. Inilah yang seolah menggambarkan Kementerian Pekerjaan Umum yang terus membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya ini sejalan dengan apa yang menjadi asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Walau baru 1 tahun berjalan dalam Kabinet Merah Putih ini, sejumlah pekerjaan telah dicapai. Tentunya terkait hal ini saya akan berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang saat ini sudah bersama saya di studio 2 CNN Indonesia. Halo, selamat sore Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Sehat, Mas. Sehat ya, sehat selalu. Terus walaupun pekerjaan juga semakin padat begitu ya Pak ya. Apalagi ini sampai tahun 2029 mendatang. Nah ini berbicara dengan 1 tahun Kabinet Merah Putih begitu ya, Prabowo Gibran. Tentunya banyak catatan yang menarik untuk dikulik. Nah ini berbicara soal apa yang menjadi fokus dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya ada asta-cita, ada amanah yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk Bapak khususnya begitu ya, untuk bisa membangun negeri ini dalam jangka waktu 5 tahun. Ini apa saja nih Pak? Memang dari awal pada saat kita dikasih kepercayaan oleh Pak Presiden, yang pertama kali kita disampaikan adalah pertama kali sekali adalah mendukung asta-cita beliau. Ya, kalau kita bicara asta-cita, ada 3 yang terkait langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Satu yang ketahanan nasional, melalui infrastruktur air dan pangan, kemudian pemerataan lewat konektivitas dan jalan jembatan, juga pembangunan manusia lewat air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Untuk merealisasikan itu, kita punya visi namanya PU 608. 6 itu adalah penerapan efisiensi investasi, di mana efisiensi investasi kan selalu diukur dengan ICOR, Index of Capital Output Ratio, yang kami targetkan bisa di bawah 6. Kita juga sesuai arahan Pak Prabowo harus mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan kami targetkan bisa 0 sampai 0%. Dan sesuai juga dengan arahan Pak Prabowo, kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di 2029. Ini adalah salah satu cara kami untuk mendukung Pak Prabowo Subianto dalam memperkuat yang kita sebut dengan ketahanan nasional, pemerataan, dan efisiensi. Selain itu juga ada 6 indikator pembangunannya, ketahanan air, kedaulatan pangan, konektivitas wilayah, infrastruktur, sosial dan pendidikan, air minum dan sanitasi, serta juga ketahanan energi dan lingkungan. Setiap indikator ini memiliki target terukur, dari misalnya jumlah bendungan dan irigasi, dan dalam hal pemerataannya pun kami terus melakukan penguatan secara kualitas di daerah-daerah yang misalnya wilayah yang 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Dan target-target pembangunan ini tidak boleh berhenti hanya dalam konsep, tapi juga harus terukur hasilnya di lapangan. Kami sebenarnya berusaha membangun dampak transformasional yang berkelanjutan dalam membangun harapan yang lebih merata untuk masa depan rakyat Indonesia yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Baik. Itu kira-kira Mas. Baik, ini tentunya menarik Pak ketika banyak masyarakat ataupun kalangan-kalangan tertentu yang langsung menanyakan nih, walaupun baru 1 tahun, tentunya apa sih capaian-capaian yang sudah diraih oleh Kementerian PU begitu, apa yang sudah didapat, walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi tentunya saya sempat melihat berita soal ketika ada di Indramayu ya Pak ya, kalau saya tidak salah Bapak sempat mengunjungi ke sana, itu pengairan sawah, padi tanpa perlu banyak air ternyata bisa tetap tumbuh. Itu bagaimana nih Pak, capaian-capaian yang sudah berhasil dilakukan oleh Kementerian PU? Sebetulnya yang kita capai masih sangat-sangat minim lah. Karena kan di awal ini kita masih bicara mengenai bagaimana memantapkan fondasi untuk kita melangkah lebih mantap lagi di tahun-tahun mendatang. Itu arahan Pak Prabowo seperti itu. Mantapkanlah fondasi, perbaikilah yang kekurangan-kekurangan kemarin, dan mantapkanlah fondasi untuk melompat ke depan. Itu yang kita kerjakan. Makanya kemudian ada arahan misalnya ikut membangun sekolah rakyat, ikut membangun
SPPG atau dapur-dapurnya BGN. Iya. Tapi yang paling utama karena Pak Prabowo itu concern sekali dengan swasembada pangan. Yang pertama kali beliau instruksikan kepada kami menteri-menterinya adalah soal irigasi. Makanya kemudian keluarlah Impres Irigasi nomor 2 tahun 2025. Itu perintah langsung dari Pak Presiden supaya kami di Kementerian Pekerjaan Umum ini mulai concern, mulai membangun, mulai merehabilitasi irigasi-irigasi di daerah yang selama ini sudah lama ditinggalkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Oke. Itu banyak sekali manfaatnya. Dan itu yang sekarang kita fokuskan. Di samping memperbaiki hasil-hasil pembangunan kemarin yang masih kurang memberikan manfaat yang besar ke masyarakat. Ke depan kita juga atas saran Pak Presiden kita mulai membangun yang lebih diutamakan adalah fokus di swasembada pangan, irigasi tadi, irigasi. Jadi bendungan-bendungan yang ada kita maksimalkan harus bisa mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya. Oke, tapi sejauh ini seperti apa catatan Bapak dalam menangani seperti bendungan terkait dengan ketahanan air, pangan dan lain sebagainya? Pak Prabowo ini punya data yang cukup komprehensif. Jadi awal-awal saya menjadi menteri, beliau mengingatkan saya, Pak Menteri PU, coba dicek bendungan-bendungan itu apakah semua sudah terhubung dengan irigasi-irigasi yang di bawahnya. Dan benar, pada saat kita cek memang ada beberapa, tidak semua bendungan memang. Jadi 49 bendungan sudah selesai, itu ada beberapa bendungan. Sehingga saya kalau nggak 4 atau 5 lah. Itu yang belum terhubung dengan irigasi yang ada di bawahnya. Nah itu yang kita perbaiki irigasinya supaya bisa mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya bendungan-bendungan itu. Di samping itu kita juga akan membangun bendungan-bendungan baru. Karena bagaimanapun kalau kita bicara bendungan, irigasi premium itu selalu dari bendungan. Itu yang utama. Kita meyakinkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus maksimal supaya kemandirian pangan dan energi bisa tercapai. Ya ini menarik Pak, apalagi ini kan kalau misalnya kita ketahui dari BMKG mengatakan bahwa ini musim kemarau masih akan sampai bulan Oktober akhir, awal November, dan otomatis juga di daerah-daerah banyak kekeringan dan lain sebagainya. Tetapi itu juga menjadi fokus dari Kementerian Pekerjaan Umum ya untuk bisa membangun irigasi dan lain sebagainya Pak ya. Nah itu juga salah satu yang sudah diprediksi oleh Pak Presiden. Makanya kemudian beliau mengeluarkan Impres nomor 2. Impres nomor 2 itu di samping kita memperbaiki irigasi daerah, kita juga diwajibkan membangun jaringan-jaringan irigasi air tanah. Jadi sawah-sawah yang selama ini 100% bergantung kepada tanda hujan, bisa kita airi dari irigasi air tanah. Yang selama ini jarang orang berpikir seperti itu. Itu fakta, karena begitu pada saat kita sudah melakukan pembangunan itu, kemudian saya datang ke lapangan, mereka rata-rata petani itu nangis ke saya, Pak ini baru sekali ini kami bisa panen lebih dari 1 kali setahun. Biasanya kami cuma mengharapkan ada hujan, dan kalau sudah nggak ada hujan ya sudah selesai. Kami merana semua, hanya sekedar menunggu bantuan sosial saja dari pemerintah. Tapi sekarang mereka sudah bisa panen lebih dari 1 kali setiap tahunnya. Iya, berarti jadi, terlihat ya ini dari pondasi yang benar-benar dibangun di awal. Ini sudah menunjukkan bagaimana kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum begitu ya Pak ya. Tapi ini berbicara juga soal, tadi Bapak juga mengkaitkan dengan soal program prestisius dari Pak Prabowo begitu ya, makan bergizi gratis. Nah ini tadi sempat saya jadi tergelitik nih Pak. Ini sebenarnya peran dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan MBG ini seperti apa Pak? Sebetulnya baik MBG maupun Sekolah Rakyat, peran kami kan adalah sebenarnya membangun infrastrukturnya saja. Katakanlah untuk tadi Mas tanyakan kan soal makan bergizi gratis. Infrastrukturnya jadi dapurnya saja. Cuman dapur yang kita bangunkan itu adalah dapur yang plus itu maksudnya sanitasi yang bagus, aliran airnya juga bagus, pembuangannya juga bagus, gitu. Jadi ada almari esnya, ada gensetnya dan seterusnya. Jadi bahan makanan yang masuk ke dalam kulkas diyakinkan pada saat listrik mati tetap dingin lah kulkasnya itu, nggak mati gitu.
Tapi ada kontrol khusus begitu Pak? Karena kita tahu bersama bahwa sempat ada yang viral tempat sanitasinya kurang bagus dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Nah, Apakah tidak termasuk? Insya Allah untuk SPBG yang dibangun oleh PU tidak akan terjadi lagi. Cuman tadi tuh kita hanya fokus di urusan infrastruktur saja, tapi pengelolaan selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Pengampu. Kalau untuk misalnya MBG ya kepada Badan Gizi Nasional. Kalau untuk sekolah rakyat ya kepada Kemensos. Jadi kita hanya membangunkan saja, nggak lebih nggak kurang gitu. Oke, MBG sudah. Lalu sekolah rakyat ini juga, saya menarik juga nih Pak. Ini saya dengar juga banyak menteri yang sibuk hampir keliling Indonesia begitu ya terkait dengan sekolah rakyat ini. Bagaimana nih Pak kalau dengan sekolah rakyat? Sekolah rakyat itu sama kan, perintahnya itu jatuhnya kan ke Menteri Sosial. Karena memang itu arahan Pak Presiden sudah sangat jelas. Bagaimana beliau itu bercita-cita sekali sudah tidak ada lagi masyarakat prasejahtera di Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Desil 1, desil 2 harus dimusnahkan dalam waktu tempo secepat-cepatnya. Diputuslah garis kemiskinannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan pendidikan. Paling gampang kalau pendidikan. Kalau anak-anak dapat pendidikan, otomatis cita-citanya bisa teraih, otomatis juga ekonominya akan lebih baik. Baik untuk diri sendiri maupun baik untuk keluarganya. Nah, kemudian beliau memberikan ide gagasan untuk sekolah rakyat. Karena ini terkait dengan masyarakat Indonesia yang prasejahtera, perintahnya jatuhnya ke Kementerian Sosial. Untuk infrastrukturnya memang dimintakan tolong Kementerian PU. Jadi kita koordinasi saja sifatnya. Karena ini misalnya untuk 165 yang rintisan, itu kan kita harus merehab dan merenov cepat tuh beberapa tempat. Itu kita kerjakan dalam waktu singkat kurang dari 6 bulan kita bisa merehab dan merenov 165 sekolah rintisan untuk sekolah rakyat. Sekarang kita lagi persiapan untuk mengerjakan pembangunan sekolah rakyat yang permanen 104 titik. Bagaimana 165 ini pindah semua nanti ke 104 ini. Tentunya ini kan harus ada anggaran begitu ya. Betul. Anggaran yang tidak sedikit. Di saat dengan efisiensi, kalau Pak Prabowo kan dari awal sudah mengatakan ada efisiensi begitu dan lain sebagainya. Ini bagaimana dengan kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan efisiensi ini? Apakah jadinya terganggu atau justru sebenarnya cukup-cukup saja begitu? Alhamdulillah sih kalau di PU nggak pernah ada kekurangan ya. Kalaupun efisiensi, karena gini, PU itu kan Kementerian Pekerjaan Umum, tapi kan sebetulnya kita ini pembantu umum kan. Kalau pembantu itu kan ya kalau nggak disuruh sama bosnya, kalau disuruh kan harus dikasih uang. Kalau nggak dikasih uang, mana bisa kita ngapain. Jadi apapun lah itu. Pada saat efisiensi ada perintah misalnya, inflasi irigasi, jadi kasih uang. Ini loh uangnya Pak Menteri PU untuk mengerjakan inflasi irigasi. Sama sekolah rakyat, ini loh uangnya Pak Menteri PU untuk mengerjakan sekolah rakyat. Dapur juga gitu dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Mas, kalau soal anggaran insya Allah cukup, sangat-sangat cukup. Sangat cukup. Apalagi kalau untuk masyarakat, nggak mungkin Pak Prabowo itu mikir-mikir sekali 2 kali nggak ada Pak, langsung dikasih pasti. Gitu. Tapi Pak ini berbicara soal ya tadi soal efisiensi, tapi juga yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat termasuk saya begitu ya. Ini bagaimana Kementerian Pekerjaan Umum yang notabene kita melihat pembangunan di mana-mana, tetapi tidak ada suara begitu ya, istilahnya tidak berkoar-koar begitu. Ini bagaimana Bapak bisa memimpin Kementerian PU? Yang penting kita tunjukkan kita kerja begitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kami. Ya apa namanya? Ya satu memang saya nggak begitu suka bicara gitu kan, lebih suka banyak kerja. Terus etos kerja di tempat kami juga di Kementerian Pekerjaan Umum juga memang kerja gitu. Jadi koordinasi itu lebih mudah. Terus kami kan punya balai-balai di seluruh Indonesia. Kita punya hampir sekitar 20 ribuan lah. Tenaga eselon mulai di kepala balai, Kasatker, P3 yang ada di Indonesia. Jadi koordinasi itu dengan cepat. Dan di sebuah balai itu ada yang kita sebut dengan tim reaksi cepat.
Jadi kalau memang misalnya, karena Indonesia itu kan daerah bencana, ada bencana, nggak perlu telepon dari eselon 1 atau menterinya, mereka otomatis langsung koordinasi dengan bupati, gubernur, wali kota, dengan BNPD setempat, dengan BNPB, dengan Pak Basarnas. Koordinasi tetap dengan pusat ada, tapi mereka bisa langsung koordinasi cepatnya bisa langsung turun duluan. Sudah kebiasaan banyak kerjanya gitu. Ya mohon maaf kalau itu. Makanya kita juga melihatnya luar biasa juga ini dari Kementerian PU. Tapi Pak, ini balik lagi ke soal apa yang tadi sempat saya tanyakan di luar live ini ketika pagi tadi sempat ada penandatanganan ya, kerjasama dengan Kementerian dari Agama, Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah ini bagaimana Pak itu soal infrastruktur dari pesantren itu sendiri? Jadi perintah untuk memperbaiki pesantren-pesantren ini infrastrukturnya memang jatuhnya ke Kementerian Menko Pemberdayaan Masyarakat. Balik lagi, begitu bicara infrastruktur pasti larinya ke kami. Tapi kalau begitu bicara dengan softnya, kurikulum lah dan seterusnya itu pasti larinya ke Kementerian Agama karena memang pengampunya dari Kementerian Agama. Beliau datang ke kami, bagaimana nih soal infrastruktur di pesantren? Ya kita sampaikan sebetulnya kan sudah ada yang disebut dengan izin mendirikan bangunan yang dulu, sekarang disebut penyediaan perizinan bangunan gedung atau PBG. Selama itu dipatuhi, ya insya Allah kejadian kayak kemarin tuh yang di Sidoarjo kemungkinan besar nggak akan terjadi. Tapi menarik, katanya mau ada pelatihan ya Pak ya? Oh iya. Pelatihan jadi begini, gratis, itu bagaimana Pak? Kayaknya menarik ya? Ya begini ya kita lihat lah, kalau santri-santri ini yang kita lihat, kalau pas musim libur atau sedang tidak nyantri, mereka ada waktu luang dan mereka sedang membangun sesuatu, mereka suka gotong royong gitu, antara santri, wali-wali santrinya, dengan para pengasuh-pengasuhnya, ya ada pengawasnya yang ngerti teknis bangunan gitu ada. Cuman karena mereka sudah gotong royong itu, ya kita berinisiatif aja, kita kasih pelatihan gratis lah. Sehingga yang mereka kerjakan itu nggak 100% buta gitu, tapi ya ada sedikit ilmu-ilmunya lah. Memang tidak mengharuskan mereka menjadi tukang beneran, nggak perlu, tapi paling nggak punya pengetahuan sedikit lah. Sebenarnya jadi modal juga nanti ketika selepas dari dari pesantren dan lain sebagainya. Nah ini juga Pak terkait dengan fokus ke depan di tahun kedua begitu ya di kabinet Merah Putih ini, apa yang akan menjadi fokus dari Kementerian Pekerjaan Umum? Kalau kami sih tadi saya bilang Pak, tahun pertama ini kan cuma hanya sebagai fondasi ya. Jadi tahun kedua ya kita kembali lagi, misalnya balik lagi ke arahan dari Presiden seperti apa. Kan dari awal Pak Presiden bilang swasembada pangan, swasembada pangan, dan swasembada pangan. Makanya kemudian ke depan irigasi akan tetap menjadi fokus kita. Bendungan-bendungan kita akan fokuskan sehingga kemudian air ini benar-benar air yang irigasinya ada irigasi premium yang benar-benar bisa mengairi sampai ke sawah-sawah yang paling jauh sekalipun. Sehingga swasembada pangan itu tidak hanya bicara 2025, tapi juga 2026 dan seterusnya. Indonesia tidak perlu lagi impor beras dan seterusnya. Tetap pengampunya dari Kementerian Pertanian. Kita cuma support dari urusan airnya saja. Samping itu, ya pekerjaan kemanusiaan yang lainnya. Kita harus memperbaiki jalan-jalan daerah. Kita harus membangun lebih banyak lagi jembatan maupun jembatan gantung. Karena jembatan gantung itu sangat-sangat vital kalau buat daerah. Bagaimana masyarakat itu bisa dengan mudah mengakses puskesmas. Bahkan adik-adik kita itu harus berenang untuk mencapai sekolahnya. Tapi dengan ada jembatan gantung yang walaupun kecil tapi itu bermanfaat bagi mereka untuk bisa ke sekolah dengan mudah. Akhirnya kan otomatis kualitas pendidikan akan lebih baik untuk daerah-daerah ya. Hampir semua kepala daerah itu mengeluhkan masalah jalan dan jembatan. Juga yang berikutnya adalah biasanya penyediaan air minum, tapi itu nomor sekian. Yang pertama kali yang mereka keluhkan adalah jalan dan jembatan. Tapi karena itu kondisinya memang separah itu Pak. Hampir kondisinya untuk daerah tertentu, katakanlah Maluku, Indonesia Timur ya, itu memang parah.
Jadi ada daerah-daerah, ada kan misalnya kan Maluku Utara misalnya. Maluku Utara itu kan kondisinya masih sangat alami kan. Sehingga hutannya juga masih hutan beneran gitu. Jadi sungai itu masih ada buayanya. Jadi Anda bayangkan. Adik-adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita harus menyeberangi sungai yang ada buayanya itu untuk mencapai sekolah, untuk ke puskesmas terdekat. Itu kan kalau nggak ada penghubungnya jembatan-jembatan ini kan sangat-sangat merepotkan dan bertarung nyawa tiap hari. Jadi sangat diperlukan. Jalan jembatan itu sekarang masih diperlukan. Oke, tapi progresnya seperti apa, Pak? Apakah memang sudah mulai terlihat begitu, sudah berapa persen kalau dalam hitungan? Kalau kami sih ongoing, katakanlah impres jalan daerah yang dikeluarkan Pak Presiden kan untuk mengurangi backlog antara backlog kualitas jalan ya, backlog kualitas jalan antara jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional. Jalan kabupaten provinsi itu kan baru sekitar 60%-an ya, kualitas jalannya. Tapi kalau di nasional kan sudah hampir 90% plus. Backlognya itu sendiri kan sudah hampir 30%-an. Itu makanya diintervensi Pak Presiden Prabowo dengan menggunakan impres jalan daerah. Di samping itu kan ada jembatan-jembatan gantung, jembatan-jembatan yang diperlukan pada saat kita harus membangun jalan-jalan ini. Itu ongoing terus. Jadi harapannya cuma satu, di akhir 2029 Indonesia sudah konektivitas benar-benar nyambung semua gitu, Pak. Amin. Tentunya kita berharap seperti itu semuanya, Pak. Tapi balik lagi nih, Pak. Tadi juga Bapak fokuskan soal bendungan, terkait dengan bendungan itu sendiri. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan bendungan-bendungan itu? Apakah memang selama ini memang kondisinya kurang baik atau bagaimana, Pak? Kalau bendungan-bendungan kita kan bendungan sendiri kan sudah sekitar 200-an ya yang kita bangun dari mulai zaman lampau sampai terakhir 2024 ya. Tapi tadi itu Pak Presiden itu punya data sendiri dan beliau mengatakan kepada saya bahkan sebelum saya duduk sebagai Menteri PU bahwa bendungan yang kita bangun itu nggak semuanya nyambung dengan irigasi yang di bawahnya. Dan fokusnya sekarang ada di situ. Bagaimana bendungan-bendungan yang ada, sebelum kita ngomong bendungan baru nih, bendungan-bendungan yang ada pun itu harus tersambung dengan irigasi yang ada di bawahnya. Seingat saya ada sekitar 5 sampai dengan 6 lah yang belum tersambung. Itu fokus kita tuh. Dengan demikian layanan irigasi kan pasti akan nambah. Otomatis kemudian menuju ke suasana pangan akan makin lama makin mudah. Seperti itu kira-kira. Baik, tentunya terima kasih Pak Dodi sudah berbicara dengan kami. Kita harapkan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa benar-benar kita rasakan juga bersama-sama. Amin. Ternyata juga tidak semudah membalikan telapak tangan juga untuk merubah itu semua, untuk bisa mengkoneksikan jalur-jalur yang ada di Indonesia ya. 2029 semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa segera terwujud. Terima kasih Pak Dodi sekali lagi sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom.